tanda-tanda kalau kamu memiliki hati yang tulus. Nah, apa tanda nih? Hatiku tulus apa nggak tulus sih? Nah, caranya satu, lihat ciri-cirinya. Yang jelas tulus itu ya kalau kamu berbuat tidak mengharap balasan. Ini berarti kamu tulus. Dulu tak tolong, sekarang gak ditolong. Kok gerundel berarti kamu gak tulus. Orang tulus itu gak mengharapkan balasan. Apapun balasannya, apa itu dipuji atau enggak, gak penting. Pokoknya saya butuh karena Allah. Yang kedua, orang yang hatinya tulus itu biasanya tidak suka pamer. Nah, itu orang hatinya tulus, tidak menonjolkan kebaikannya. Tapi dalam hal tertentu ditonjolkan. Sudah piket, harus dijelaskan foto, sampun. Kamar mandi sudah, harus tampakkan. Kita itu bekerja kan begitu, Rek. Di kantor juga begitu. Kamu harus perjalanan dinas, foto di lokasi di mana lokasinya. Nah, kalau kamu nggak pernah update perbuatan kita dikira kamu nggak kerja kan gitu ya. Nah, ini beda lagi. Ini karena pekerjaan. Tapi hal yang tidak menjadi kewajiban kita ya, nggak perlu dinampakkan, gitu ya. Jangan sampai kita nyumbang 2 beras gelangsing, fotonya 2, habis foto diambil 1. Nah, ini pamer, ini nggak boleh ya. Yang ketiga, kamu itu tulus, ciri-cirinya apa? Lapang dada dan mudah memaafkan, tidak mudah marah, maaf masalah orang lain, dan itu namanya tulus. Kita maafkan, kamu tak maafkan, tapi gak usah koncoan ya. Ya, jadi kesimpulannya mudah maafkan. Ya, jangan dekat orang yang membuat kita tidak baik ya, terpengaruh oleh kejelekannya. Sama orang harus baik, tapi untuk dekat sama orang harus orang yang memberikan kita manfaat kebaikan dalam hal akhirat. Yang keempat apa? Orang yang hatinya terus itu apa? Dia ini konsisten dalam kebaikan. Dilihat orang atau tidak tetap berbuat baik. Gak tetap berbuat baik. Nah, itu orang yang hatinya tulus. Ya. Biasanya nyapu masih nggak apa, meskipun tidak ada duanya nyapu aja. Baik kotor tak sapu. Nah, konsisten itu tulus berarti orangnya. Hatinya baik, hatinya tulus. Ahli surga itu. Pokoknya sembayangi jangkep, tidak pelit, itu ahli surga. Orang itu gampang ya. Yang kelima, dia ini ikut bahagia kalau dia bahagia, artinya tulus. Dia naik jabatan, kamu kok susah, kok gak aku aja. Wah, itu gak tulus. Orang tulus itu kalau dia temannya bahagia, ikut bahagia, saya ikut susah. Ini otomatis, ini gak bisa dikontrol. Kalau hatinya baik, otomatis senang. Kalau orang senang, kalau orang gak baik hatinya, otomatis gak senang. Otomatis itu gak bisa dikontrol, karena ini adalah ilmu hati ya. Ilmu itu gak sama, ilmu hati sama ilmu otak beda. Yang keenam, dia ini orang yang tidak suka membicarakan orang. Tidak suka membicarakan orang dengan prasangka-prasangkanya. Gak suka bicara keburukan orang. Ini hatinya tulus. Yang ketujuh, dia ini hatinya itu mudah meneteskan air mata. Mudah menangis. Kamu kalau 40 hari belum pernah nangis, ya, itu hatimu keras. Kata Malik bin Dinar. 40 hari kudu nangis rek. Sembuh apa ya bu? Jangan sampai nangis. Apa kok nangis? Aku cengku mati. Jangan gitu. Kenapa nangis? Masya Allah, tadi saya belum sholat subuh jamaah. Tadi kenapa kamu nangis? Saya nangis ya. Ada orang kok bapak susah dia itu ya, kerja cari uang nggak dapat, tapi dia mau sholat ke masjid. Saya terenyuh hati saya. Misalkan lah itu bagus. Pokoknya 40 hari harus nangis lah. Pokoknya. Ini gak usah nangis ya. Apa cara nangis? Ini ngaji Quran ya, dihadirkan rasa-rasa malah kata tasmek aku kata tasmek orang tua saya susah payah kerja kan ke sawah macul, saya di sini macul HP. Orang tua saya macul tanah, macul sawah, jualan di pasar, saya lihat pasar dari HP terus. Nangis abang ya. Yang ke-8 kurang 19 ya. Tidak menyimpan kepentingan. Artinya tidak mempunyai kepentingan pribadi. Kamu nolong temanmu punya kepentingan. Aku ditolong dan aku susah, enggak boleh. Yang ke-9 terakhir, menerima takdir sepenuhnya, memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.